Antigen dapat berasal dari mikroorganisme yang menginvasi, seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Organ yang ditransplantasikan. Jadi selain agen penginfeksi atau mikroorganisme, ternyata ada juga sumber lain, yaitu transplantasi atau sel abnormal seperti sel kanker. Ya, ternyata antigen itu terdapat juga di ini, selain di bakteri, dan dia terdapat di manusia sendiri. Kenapa? Di sini kan ada organ transplantasi. Apa itu? Transplantasi apa? Apa transplantasi? Apa? Transplantasi ini adalah apa ya? Dia istilahnya sebagai organ yang didonorkan dari orang lain. Ya, contoh yang banyak kasus itu seperti ginjal. Ya, nah ginjal dari pendonor itu tidak sembarangan dimasukkan ke dalam tubuh kita, tapi harus cocok. Artinya cocoknya adalah antigennya dengan antibodi yang ada dalam tubuh kita itu dia bisa menyatu. Ya, nah kalau dari orang lain, ginjal dari orang lain itu dia bersifat permukaan molekulnya dari ginjal tersebut, zat-zatnya di permukaan tersebut disebut dengan antigen. Ya, terus kalau di sel abnormal seperti sel kanker juga di permukaan selnya itu yang merangsang antibodi terbentuk ya dari dalam tubuh kita untuk melawan sel kanker tersebut. Tetapi, nah ini biasanya operasi transplantasi ini biasanya gagal akibat serangan imunitas yang didonorkan, yang menerima. Ya, tapi bisa berhasil ketika antigen dan antibodi pendonor itu cocok. Ya, contohnya hal kecil adalah golongan darah dulu harus sama. Kalau golongan darah berbeda, itu tidak akan cocok. Itu syarat dari transplantasi. Terus lagi syarat-syarat lainnya harus dipenuhi. Ya. Nah, jadi di sini adalah asal dari antigen. Ya, ada dari mikroorganisme, ada dari manusia sendiri. Ya, yang sebagai pendonor, terus ada juga yang sebagai sel abnormal dan sel kanker. Fungsinya apa? Ada dua fungsi dari antigen, yaitu imunogen dan hapten. Imunogen itu merupakan partikel yang dapat menimbulkan respon imun. Nah, jadi kalau antigen yang dapat merespon sistem imun kita itu disebut dengan imunogen. Sedangkan ada yang kedua yaitu hapten, adalah determinan antigen dengan berat molekul rendah yang dapat menjadi imunogen bila diikat oleh carrier atau pembawa. Nah ini ada nanti gambaran ya, saya jelaskan. Ini agak susah dipahami. Kalau yang ini sudah jelas ya, imunogen yaitu partikel yang dapat menimbulkan respon imun. Sedangkan hapten ini kalau dia berdiri sendiri, dia tidak bisa menciptakan atau merangsang sistem imun bekerja. Dia harus dulu bergabung sama sel lain, baru dia bisa merangsang pembentukan antibodi. Oke. Nah, dari pengertian antigen tadi, kita masuk ke klasifikasi antigen. Ya, jadi antigen tadi itu merupakan molekul ya yang ada di permukaan sel. Oke. Yang ada di permukaan sel, bukan di dalam
sel mikroorganisme, baik bakteri atau virus. Tapi ada di permukaannya. Klasifikasi atau pengelompokan antigen yang pertama adalah berdasarkan epitop. Ya. Apa yang dimaksud dengan epitop? Yaitu bagian ujung. Ya. Nih, sel bakteri ya contohnya. Sel bakteri ini terdapat permukaannya namanya epitop ini. Ya. Nah, epitop inilah yang nanti akan merangsang pembentukan antibodi yang huruf Y ini. Ya. Nah, huruf Y ini atau antibodi ini nanti akan terbentuk sesuai dengan bentuk epitopnya. Ya, ada yang bersifat bentuk segitiga, ada yang permukaannya setengah lingkaran, ada yang persegi. Nah, itu antibodi nanti berbentuk seperti itu. Oke, dalam berdasarkan epitop ada beberapa, ya, ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah yang di sini unideterminan, univalent atau hapten. Nah, di sini hanya ada satu bentuk, ya, yaitu istilahnya adalah unideterminan univalent. Contohnya adalah antigen hapten. Terus ada segitiga yang banyak, lebih dari satu, itu disebut sama, ya. Jadi kalau segitiga ini adalah istilahnya hanya ada satu bentuk segitiga atau epitop, dan satu di permukaan sel hanya satu, yaitu disebut juga dengan univalent. Sedangkan kalau yang kedua ini bentuknya sama semua, sama penyebutannya, ya. Jadi yang nomor 1 dengan nomor 2 ini sama, yaitu unideterminan. Sedangkan di bawahnya berbeda. Yang ini multivalent. Karena apa? Lebih dari satu. Sedangkan ini kan univalent, ini cuma satu. Oke. Terus yang ketiga, contohnya ini adalah permukaan sel bakteri yang mengandung polisakarida, ya, senyawa. Jadi permukaan sel bakteri ini adalah tersusun dari senyawa-senyawa kimia, ya, yang disusun oleh epitop. Nah, ini yang unideterminan multivalent itu golongan bakteri permukaannya yaitu polisakarida. Terus gambar yang ketiga, ini bentuknya ada berapa macam? 3, yaitu segitiga, persegi, dan bulat. Nah, disebut dengan multi, ya, multideterminan. Oke, univalent. Dia banyak bentuk tapi hanya satu-satu. Gitu kan? Multideterminan univalent. Sedangkan yang di atas adalah unideterminan univalent. Dia hanya bentuknya satu dan terdiri hanya dari satu. Kalau ini lebih dari satu dan hanya terdapat satu-satu. Oke. Permukaan sel seperti apa? Yaitu protein. Jadi sel bakteri, permukaan selnya yang yaitu ada proteinnya. Terus ada multideterminan multivalent. Ini ada berapa bentuk? 3. Satu bentuk ada berapa? Oke. Jadi disebut dengan multideterminan multivalent, lebih dari satu. Ya. Nah, di mana bisa terdapat ini? Yaitu di kimia kompleks. Ya. Contohnya di sel ini. Jadi kalau tadi antigen itu adalah berasal dari mikroorganisme, ya. Kalau mikroorganisme contohnya seperti ini. Dan terdapat epitop bentuknya ada beberapa macam, ya, ada 4 macam. Oke, itu dipisahkan berdasarkan kandungan kimianya dari permukaan sel dengan bentuk epitopnya. Yang paling penting ini adalah, ya, jadi yang diikat oleh antibodi kita
Yang diamankan oleh antibodi kita itu bukan keseluruhan sel bakteri ini, melainkan antibodi kita itu mengikat permukaan sel bakteri, itu di epitopnya. Jadi, ya, diikat seperti ini untuk diamankan atau dihancurkan. Oke. Kalau berdasarkan spesifitas, ya, yang kedua ini adalah berdasarkan spesifitas. Yang pertama ada namanya heteroantigen yang dimiliki oleh banyak spesies. Nah, ini bersifat umum. Ya, artinya semua mikroorganisme hampir rata-rata memiliki antigen bersifat heteroantigen. Terus yang kedua, xenoantigen yang hanya dimiliki spesies tertentu. Jadi kalau yang ini spesies-spesies tertentu saja yang memang spesial yang disebut dengan antigennya disebut xenoantigen. Terus ada aloan antigen ya atau isoantigen yang spesifik untuk individu dalam satu spesies ya. Jadi yang ketiga ini adalah antigen spesifik untuk individu dalam satu spesies. Jadi dalam kelas ini kan manusia ya. Nah, ada satu orang yang khusus dia memiliki antibodi yang berbeda. Itu disebut dengan aloantigen. Terus yang keempat adalah antigen organ spesifik yang hanya dimiliki organ tertentu. Nah, ini yang sudah berasal dari manusia. Ya, seperti tadi contohnya adalah donor ginjal. Ya, ginjal tersebut kan ada permukaan yang dilindungi oleh protein. Nah, jadi masing-masing organ, kalau hati, ginjal, dan organ lainnya itu memiliki antigen yang spesifik. Makanya harus sama antigennya si pendonor dengan pendonor. Terus ada namanya autoantigen. Ini yang dimiliki oleh alat tubuh sendiri. Nah, jadi alat tubuh kita itu juga memiliki antigen masing-masing yang disebut dengan autoantigen. Nah, itu adalah berdasarkan spesifitas. Ya, spesifitas di sini saya tidak sebutkan contohnya, ya karena kalau heteroantigen ini semua spesies mikroorganisme memiliki. Ya. Sedangkan yang kedua ini adalah xenoantigen ya yang dimiliki spesies tertentu. Jadi hanya spesies tertentu. Terus alloantigen adalah antigen yang spesifik untuk individu dalam satu spesies. Jadi dalam satu kelompok itu dia beda sendiri antigennya, padahal satu spesies. Terus antigen organ spesifik, yaitu ada yang dimiliki oleh organ tertentu. Terus ada autoantigen yang dimiliki alat tubuh sendiri. Oke, itu berdasarkan spesifitas. Yang ketiga, berdasarkan ketergantungan terhadap limfosit T. Ya. Ada dua, yaitu T dependent dan T antibody. T dependent yang memerlukan pengenalan oleh limfosit T dan B terlebih dahulu untuk dapat menimbulkan respon antibody. Kebanyakan antigen protein termasuk dalam golongan ini. Jadi kalau yang ini berdasarkan ketergantungan terhadap limfosit T. Ya. Ada yang namanya T dependent, ada yang namanya T antibody. Ya, T dependent ini dia harus dikenali dulu oleh limfosit T dan limfosit B, baru bisa merangsang pembentukan antibodi. Ya, kebanyakan antigen T dependent ini adalah yang bersifat protein. Terus ada T antibody yang dapat merangsang sel B, ya, tanpa bantuan limfosit T. Nah, kalau T dependent tadi itu harus dua, limfosit T dan limfosit D. Tapi kalau T antibody ini tanpa bantuan limfosit T, cukup sel B aja atau limfosit B, ya, untuk membentuk antibody.
Kebanyakan antigen golongan ini berupa molekul besar polimerik yang dipecah dalam tubuh secara perlahan-lahan, misalnya lipopolisakarida, glikol, dextran, levan, flagellin, polimerik bakteri. Ya, polimerik yang terdapat pada bakteri. Sudah belajar biokimia tak? Oke. Berapa kali udah biokimia? Satu kali. Yang semester 1 mata kuliah apa kimia? Biokimia. Kimia. Terus semester 2? Kimia. Oke. Jadi ada istilah seperti ini, ya. Karena permukaan sel baik mikroorganisme atau manusia itu diselimuti oleh protein, ya, atau karbohidrat. Nah, ada golongan-golongan tertentu. Intinya dari biokimia tersebut adalah untuk pertahanan tubuh. Oke, itu berdasarkan komposit B. Terus berdasarkan sifat kimiawi, ya, ada 4, ya, ada protein. Protein seperti glikoprotein atau lipoprotein umumnya multideterminan dan univalen. Ini yang berapa bentuknya? Multideterminan dan univalen. Masih ingat kan antigen tadi? Yang epitop berdasarkan epitop. Nah, di sini multideterminan dan univalen. Yang bagaimana itu? Nah, yang bentuknya ada berapa? 1 atau 2? Atau 3? Lebih dari 1. Terus hanya terdapat masing-masing 1. Ya, oke. Nah, itu golongan dari glikoprotein dan lipoprotein. Nah, di sini disebutkan protein tersebut atau antigen tersebut merupakan yang sangat baik. Ya. Terus ada yang kedua, polisakarida. Ya, polisakarida itu terdiri dari polisakarida murni, lipopolisakarida yang merupakan imunogen yang baik. Ini yang tadinya sangat baik, ini baik saja. Ya. Terus ada lipid, biasanya tidak imunogenik. Masih ingat tadi imunogenik apa? Di sini lipid biasanya tidak imunogenik. Apa tadi imunogenik? Yaitu tidak bisa merangsang pembentukan antibodi. Kalau tidak imunogenik, ya, kalau pengertian imunogenik itu adalah antigen yang dapat merangsang pembentukan antibodi. Tapi kalau disambung dengan pengertian ini, lipid berarti biasanya tidak dapat membentuk antibodi, tetapi menjadi imunogenik bila diikat protein pembawa carrier yang disebut dengan apa tadi? Yang satu, imunogenik dengan hapten. Ya. Jadi umumnya hapten itu adalah lipid, golongan lipid antigennya. Dia bisa membentuk merangsang antibodi bila diikat dengan protein pembawa carrier. Terus yang terakhir yaitu asam nukleat. Asam nukleat biasanya kurang imunogenik. Ya, dia kurang imunogenik, namun mereka dapat menjadi imunogenik bila diikat protein pembawa bersama. Ya, jadi asam nukleat dengan lipid ini hampir sama. Jadi ini kurang imunogenik, ini tidak imunogenik. Jadi ini bisa kemungkinan membentuk, bisa tidak. Itu berdasarkan sifat kimia dari antigen. Ya, berdasarkan sifat kimianya itu ada 4, protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat. Oke. Yang ketiga yaitu determinan. Apa sih pengertian dari determinan? Oke, siapa yang bisa? Apa pengertian dari determinan? Sebelum saya jelaskan gambar ini. Di sini tidak ada kalimat determinan. Apa determinan? Siapa yang bisa? Sambil mencari.
akan bicara apa? Apa? Faktor penentu. Apa kira-kira nyambung tidak dengan gambar ini? Faktor tertentu. Apa tadi? Faktor Oke. Kalau determinan di sini ya, kira-kira yang masuk penjelasan definisi dari determinan tadi, faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi. Kira-kira yang mana? Bentuk-bentuk apa? Epitop atau antibody? Oke. Ya. Jadi di sini akan gambar 3.1 yaitu diagram determinan antigen. Ya. Pada dinding mikroba yang berikatan dengan antibodi spesifik terhadap determinan antigen tersebut. Nah, di sini adalah diagram ya, gambaran di mana permukaan sel dari sel bakteri itu akan diikat oleh antibodi spesifik. Ya, kan ada non spesifik dan spesifik ya. Nah, kalau antibodi yang bersifat sudah huruf Y begini, bentuk huruf Y ini adalah yang spesifik. Oke. Yang non spesifik kemarin ada 4. Non spesifik ya, yang berupa sel. Itu apa semua? Neutrofil, basofil, eosinofil dengan apa satu? Yang satu, sel NK sudah masukkan itu. Monosit, penghancur ya. Sedangkan antibodi itu tidak berbentuk seperti sel. Dia bentuknya seperti huruf Y. Ya. Ini antibodi. Nah, ini yang diproduksi oleh sel B dan sel T. Akibat adanya antigen masuk, ya. Jadi pertama dia masuk bakteri, ya, sudah bisa menembus pertahanan tubuh yang alamiah kita. Kemudian akan ditangani oleh sel T, ya. Sel T juga akan bekerjasama dengan sel B untuk sel T akan memberikan informasi kepada sel B bahwa ada bakteri yang memiliki antigen dan permukaan epitop seperti ini. Oke. Nah, permukaan epitopnya seperti ini. Jadi, sel B itu memproduksi antibodi dengan permukaan di atas ini yang sama dengan permukaan epitop dari bakteri tersebut. Ya. Jadi, kalau di sini misalkan bentuknya segitiga, berarti yang dikeluarkan oleh sel B untuk antibodinya adalah antibodi yang ujungnya ini berbentuk permukaan segitiga untuk bisa klop terpasang. Oke. Terus ada juga mungkin permukaan yang berbentuk persegi. Dia juga akan membentuk antibodi yang permukaannya persegi. Jadi dia tidak langsung menghancurkan atau menelankan sel bakteri ini, tapi diamankan dengan mengikat epitopnya. Akan dihancurkan, ditarik, ini akan hancur.
oleh antibodi kita, ya, yang spesifik. Nah, kalau manusia tidak memiliki antibodi spesifik seperti ini, maka dia akan melewati tahap yang saya jelaskan tadi. Ya, dia akan melewati tahap yang saya jelaskan tadi. Tapi apabila sudah pernah divaksin, ya, di dalam tubuh kita sudah beredar seperti ini, antibodi-antibodi yang spesifik, tanpa menunggu lama sel T ke sel B untuk membentuk antigen yang bersifat epitop yang spesifik seperti ini. Tetapi itu sudah terbentuk di dalam tubuh kita, ketika ada virus yang sama masuk langsung diikat seperti ini, tanpa proses pembentukan lagi. Itu kalau yang sudah pernah terpapar atau sudah divaksin suatu penyakit atau vaksin tertentu. Ya, tapi kalau belum pernah masuk vaksin atau mikroorganisme penyebab penyakit, pertama kali mungkin dia kena, maka proses yang tadi saya jelaskan itu akan berlangsung. Tetapi kalau sudah pernah masuk, langsung, tidak melalui sel B dan sel T. Begitu pertahanan tubuh kita yang 4 sel itu, yang alamiah, lewat, tidak mampu, maka langsung ditangani oleh antibody yang terbentuk ini. Oke ya, itu adalah determinan. Jadi determinan ini adalah faktor penentu pembentukan antibody. Bentuknya mau seperti apa dari antibody ini. Oke. Ini tadi hapten, ya. Jadi hapten ini hanya seperti ini. Ya, seperti tutup-tutup botol. Ini merupakan antigen incomplete, ya, dia tidak komplit, yang tidak dapat menginduksi respon imun. Artinya, kalau antigen yang pada bakteri itu kan dia sudah tertempel di permukaan sel bakteri. Sedangkan hapten ini antigen yang tidak memiliki molekul yang melekat, ya, sehingga disebut dengan incomplete. Itu antigen yang tidak komplit. Hapten dapat menjadi imunogen melalui ikatan dengan molekul besar atau disebut dengan molekul pembawa. Nih. Jadi dia dapat merangsang pembentukan antibodi ketika dia mendapatkan molekul besar atau pembawa dia. Jadi akan bersifat seperti ini. Itu hapten, ya. Artinya adalah dia tidak, hapten itu yang tidak imunogenik. Dia tidak bisa merangsang pembentukan antibodi. Dia bisa menjadi imunogenik ketika mendapatkan carrier atau molekul besar bergabung menjadi gambar yang seperti ini. Baru dia bisa merangsang pembentukan antibodi. Oke, yang terakhir, ya, ada antigen karbohidrat. Antigen karbohidrat ini merupakan antigen determinan, ya, yang biasanya terdapat dalam bentuk glikoprotein dan atau glikolipid atau glikoprotein. Terus eritrosit atau sel darah merah mengandung jutaan antigen yang tidak memicu respon imun tubuh. Nah, tadi kan yang di depan tadi antigen itu adalah zat atau molekul yang dapat merespon pembentukan sistem imun atau antibodi, ya. Tetapi ada antigen yang tidak dapat merespon pembentukan atau merespon imun itu aktif. Adalah golongan darah. Jadi sel darah merah kita itu juga terdapat antigen, ya. Jadi kalau antigen pada membran eritrosit, yaitu membran sel darah merah, terdiri dari karbohidrat atau protein,
Ya, ada dua. Di mana antigen golongan darah ABO adalah karbohidrat, sedangkan antigen golongan darah RH adalah protein. Ya. Jadi kemarin pertemuan pertama saya sudah jelaskan bagaimana penentuan darah golongan darah ABO. Sudah? Ya. Jadi kalau golongan darah A itu memiliki antigen A. Ya. Dan akan ditetesi antigen B, terus akan terjadi ikatan. Seperti serbuk-serbuk pasir halus. Itu golongan darah A. Ya. Itu hampir sama penjelasan yang pertemuan pertama. Jadi intinya bahwa antigen karbohidrat ini adalah yang terdiri dari glikoprotein dan glikolipid, di mana terdapat yaitu di eritrosit. Ya, eritrosit ini antigennya tidak memicu respon imun tubuh. Ya, dia tidak memicu respon imun tubuh pada seseorang yang sama. Ya, misalkan artinya di sini saya golongan darah AB, ya. Saya mau mendonorkan ke orang yang perlu golongan darah A. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Saya golongan darah AB, ya. Terus ada pasien yang memerlukan, itu dia merupakan golongan darah A. Saya mau mendonorkan ke dia, bisa apa tidak? Hah? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Ya, karena ada antigen A dan antigen B sama saya. Sedangkan orang tersebut cuma antigen A saja yang ada. Ketika darah saya masuk, maka akan terjadi gumpal-gumpalan nanti. Malah orang tersebut akan mati. Dan di situ baru bisa terbentuknya perangsangan antibodi. Ya. Tetapi kalau golongan darah saya sama AB dengan orang pasien tersebut AB, maka tidak akan terjadi respon imun. Tidak akan terjadi pembentukan atau respon imun terhadap golongan darah saya ke dia. Karena permukaan golongan darah saya yaitu sama. Karbohidrat atau proteinnya itu sama, antigennya sama. Jadi tidak ada penolakan. Yang terjadi penolakan apabila golongan darah yang didonorkan itu berbeda. Maka akan merangsang pembentukan antibodi untuk melawan sel darah merah yang masuk ke yang diterima oleh pasien. Juga yang saya pernah dengar itu masih bisa, ya. Yang saya dengar itu masih bisa. Ini kan RH ya, jadi ada RH plus dengan RH minus. Dulu masih bisa, ya. Tapi sekarang akhir-akhir ini harus semuanya sama, ya. Jadi ada diagram memang yang RH plus berarti harus RH plus. RH minus harus RH minus. Karena takutnya apa? Takutnya itu terjadi perlawanan antibodi sama seseorang pasiennya. Jadi yang menerima takutnya aktif antibodinya tidak menerima golongan darah tersebut. Sehingga terjadi aglutinasi namanya. Aglutinasi itu adalah penggumpalan darah akibat respon imun. Tuh. Jadi lebih baik dia sama. Kalau dulu ini kan baru istilah RH, ya RH positif dan RH negatif. Ya, karena baru ditemukan lagi ternyata RH ini adalah permukaan sel darah merah yang berupa protein. Ya, berupa protein. Sedangkan antigen ABO itu adalah karbohidrat. Oke, selesai? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan?